Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman mengenai materi mata kuliah psikolinguistik. Adapun materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pemerolehan semantik, dan materi yang kedua yaitu perkembangan bahasa anak. Berikut cuplikannya. Pengertian dari pemerolehan semantik adalah bidang kajian terhadap makna. Pada saat berujar, makna menjadi pokok permasalahan. Apabila penutur mengerti makna ujaran penutur, maka komunikasi akan berlangsung. Nah, orang tua harus mengerti makna tuturan anak agar tahu apa yang dirasakan, diinginkan, dan dibutuhkan oleh anak. Untuk selanjutnya yaitu teori hipotesis fitur semantik. Menurut beberapa ahli psikolinguistik, perkembangan anak-anak memperoleh makna suatu kata dengan cara menguasai fitur-fitur kata. Itu satu demi satu sampai semua fitur dikuasai, seperti yang dikuasai oleh orang dewasa. Ini menurut MC Neil pada tahun 1970 dan Chart pada tahun 1977. Selanjutnya ada pendapat teori hubungan-hubungan gramatikal. Teori hipotesis hubungan-hubungan gramatikal ini diperkenalkan oleh Neil pada tahun 1970. Menurut MC Neil, pada waktu dilahirkan anak-anak telah dilengkapi dengan hubungan-hubungan gramatikal dalam yang nurani. Selanjutnya ada pendapat teori hipotesis generalisasi. Teori hipotesis generalisasi ini diperkenalkan oleh Anglin pada tahun 1975 sampai 1977. Menurut Anglin, perkembangan semantik anak-anak mengikuti suatu proses generalisasi, yakni kemampuan anak-anak melihat hubungan-hubungan semantik antara nama benda, kata, mulai dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Selanjutnya ada teori hipotesis primitif-primitif universal. Teori ini mula-mula diperkenalkan oleh Pottsall lalu dikembangkan oleh Birchwich pada tahun 1970 dengan lebih terperinci. Menurut Pottsall, semua bahasa yang ada di dunia ini dilandasi oleh satu perangkat primitif-primitif semantik universal, atau yang kira-kira sama dengan penanda semantik dan fitur semantik. Dan rumus-rumus untuk menggabungkan primitif semantik ini dengan butir-butir leksikal. Untuk selanjutnya ada hubungan antara pemerolehan dan semantik. Hubungan antara pemerolehan semantik merupakan sebuah proses yang sangat panjang sejak anak belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Semantik, pragmatik, dan sosiolinguistik bisa ditarik benang lurus berdasarkan masing-masing definisinya. Untuk materi pembahasan yang kedua yaitu mengenai perkembangan bahasa anak. Dalam teori perkembangan bahasa anak, di sini ada beberapa pandangan. Yang pertama ada pandangan natisme. Nah, pandangan natisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak-anak atau manusia sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini tidak menganggap lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis, sejalan dengan yang disebut hipotesis pemberian alam.
Kaum Napis berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Jadi, pasti ada beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah. Selanjutnya ada pandangan behaviorisme. Kaum behavioris menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan, dan bukan sesuatu yang dilakukan. Padahal bahasa itu merupakan perilaku di antara perilaku-perilaku manusia lainnya. Oleh karena itu, mereka juga lebih suka menggunakan istilah perilaku verbal atau verbal behavior agar tampak lebih mirip dengan perilaku lain yang harus dipelajari. Selanjutnya ada pandangan kognitivisme. Chin Pingit pada tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar, maka perkembangan bahasa harus berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Chomsky pernah menyanggah konsep kognitivisme dari Pingit ini. Beliau menyatakan bahwa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks, abstrak, dan khas itu. Begitu juga lingkungan berbahasa tidak dapat menjelaskan struktur yang muncul di dalam bahasa anak. Nah, oleh karena itu, menurut Chomsky, pada bahasa, struktur atau kaidahnya haruslah diperoleh secara alamiah. Nah, selanjutnya ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan bayi sejak lahir yang paling tampak, yaitu sebuah perkembangan yang bertahap dari mulai duduk, merangkak, sampai berjalan. Tak lama sesudah lahir, seorang bayi akan menghabiskan waktunya antara 14 sampai 18 jam untuk tidur dan kemudian berangsur-angsur menjadi berkurang. Pada usia 3 atau 4 bulan, bayi sudah mampu duduk sebentar, sekitar 1 menit, dengan bantuan orang dewasa. Pada usia 7 atau 8 bulan, bayi sudah mampu duduk sendiri tanpa bantuan, dan menjelang usia 9 bulan, bayi mampu duduk selama 10 menit atau lebih. Kemampuan merangkak terjadi pada usia 7 bulan, dan sebulan kemudian mulai tampak kemampuannya berdiri sambil berpegangan pada kursi. Pada usia 11 bulan, anak dapat berdiri sendiri, dan sekitar usia 13 bulan, dia sudah mampu berjalan sendiri. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan komunikasi. Ada pendapat bahwa bayi sejak lahir sampai usia sekitar 1 tahun dianggap belum punya bahasa atau belum berbahasa. Dan ini menurut Purwo pada tahun 1989. Kiranya anggapan ini belum mencerminkan perilaku bayi yang sesungguhnya. Sebab meskipun dikatakan belum mempunyai bahasa, tetapi sebenarnya bayi itu sudah berkomunikasi. Menangis merupakan salah satu cara pertama untuk berkomunikasi dengan dunia sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya ada perkembangan bahasa. Nah, dalam perkembangan bahasa ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap perkembangan artikulasi yang mencakup bunyi resonansi. Dan bunyi resonansi ini adalah penghasilan bunyi yang terjadi dalam rongga mulut. Tidak terlepas dari kegiatan dan perkembangan motorik bayi pada bagian rongga mulut itu. Nah, kegiatan atau aktivitas rutin yang menyangkut rongga mulut itu telah dilakukan oleh bayi sampai usia 6 bulan, yaitu sewaktu bayi menyusui pada ibunya. Selanjutnya ada bunyi berdekut. Nah, mendekati usia 2 bulan, bayi telah mengembangkan kendali otot mulut untuk memulai dan menghentikan gerakan secara mantap. Pada tahap ini, suara tawa dan suara berdekut atau cooing telah terdengar. Bunyi berdekut ini agak mirip dengan bunyi O pada burung merpati. Bunyi berdekut ini sebenarnya adalah bunyi kuasai konsonan yang berlangsung
dalam satu embusan napas, bersamaan dengan seperti bunyi hambat antar pelar dan apular. Selanjutnya ada bunyi berteler. Nah, bunyi berteler ini mengeluarkan bunyi yang terus-menerus tanpa tujuan. Berteler ini biasanya dilakukan oleh bayi yang berusia antara 4 sampai 6 bulan. Selanjutnya ada bunyi berleter ulang. Tahap ini dilalui si anak sewaktu berusia antara 6 sampai 10 bulan. Menjelang usia 6 bulan, si anak dapat memonyongkan bibir dan menariknya ke dalam tanpa menggerakkan rahang. 2 bulan berikutnya, dia dapat mengatupkan bibir rapat-rapat selama mengunyah dan menelan makanan yang agak cair. Begitupun kini, dia dapat mengubah cara mengunyah dari yang semula vertikal menjadi lebih memutar. Untuk selanjutnya ada bunyi vokabel. Nah, bunyi vokabel adalah bunyi yang hampir menyerupai kata, tetapi tidak mempunyai arti dan merupakan tiruan dari orang dewasa. Bentuk vokabel ini sudah konsisten secara fonetis. Kemudian kita kepada tahap perkembangan kata dan kalimat. Nah, kemampuan bervokabel dilanjutkan dengan kemampuan mengucapkan kata, lalu mengucapkan kalimat sederhana dan kalimat yang lebih sempurna. Namun, hal ini dikuasai secara berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama ada kata pertama. Kemampuan mengucapkan kata pertama sangat ditentukan oleh penguasaan artikulasi dan oleh kemampuan mengaitkan kata dengan benda yang menjadi rujukannya. Ini menurut The Pillars pada tahun 1979 dalam Purwo pada tahun 1989. Pengaitan ada hubungannya antara kata yang bersangkutan dengan benda tertentu secara konsisten dapat membantu anak dalam mengucapkan kata itu. Tanpa adanya pengaitan ini, tampaknya menjadi kendala bagi anak untuk dapat mengucapkan kata itu. Kemudian selanjutnya kalimat satu kata. Kata pertama yang berhasil diucapkan anak akan disusul oleh kata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Keistimewaan kata-kata yang diucapkan anak biasanya dapat ditafsirkan sebagai sebuah kalimat yang bermakna. Jadi, bicara anak pertama kalinya mengandung makna adalah terdiri atas kalimat satu kata. Yang pertama kali muncul adalah ujaran yang sering diucapkan oleh orang dewasa dan didengarnya atau yang sudah diakrabinya seperti mainan, orang, binatang, piaraan, makanan, dan pakaian. Selanjutnya ada kalimat dua kata. Nah, yang dimaksud dengan kalimat dua kata adalah kalimat yang hanya terdiri dari dua buah kata sebagai kelanjutan dari kalimat satu kata. Nah, kemampuan untuk menggabungkan dua kata ini dalam bentuk sebuah kalimat dikuasai anak menjelang usia 18 bulan. Dalam penggabungan kata, anak mengikuti urutan kata yang terdapat pada bahasa yang dewasa. Selanjutnya ada kalimat lebih lanjut. Setelah penguasaan kalimat dua kata mencapai tahap tertentu, maka berkembanglah penyusunan kalimat yang terdiri dari 3 buah kata. Menurut Brown pada tahun 1973, konstruksi kalimat 3 kata ini sebenarnya merupakan hasil dari penggabungan atau perluasan dari konstruksi 2 kata sebelumnya yang digabungkan. Nah, menjelang usia 2 tahun, anak rata-rata sudah dapat menyusun kalimat 4 kata, yakni dengan cara perluasan, meskipun kalimat 2 kata masih mendominasi korpus bicaranya. Selanjutnya ada tahap menjelang sekolah. Yang dimaksud dengan menjelang sekolah di sini adalah menjelang anak masuk sekolah dasar, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5 sampai 4 tahun. Pendidikan di taman kanak-kanak atau TK, apalagi kelompok bermain seperti playgroup, belum dapat dianggap sebagai sekolah, sebab sifatnya hanya menolong anak untuk siap memasuki pendidikan dasar. Demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya Pepat Fatmawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.